Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki tadi Masala dari kelas S6A. Saya akan mencontohkan atau meniru ekspresi guru ketika sedang malas, sedih, terharu, dan gembira. Ada 4 ya. Sesuai dengan pengalaman saya ketika saya duduk di bangku SD sampai SMK. Yang pertama itu ada guru yang ekspresinya marah. Contoh yang pertama, guru yang sedang marah. Kenapa kamu tugas tidak dikerjakan? Tidak pakai alasan. Tugas itu wajib dikerjakan. Itu sudah jadi tanggung jawab setiap orang. Maka dari itu, tugas yang diberikan oleh guru, dosen, ataupun bos harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Nggak mau tahu. Seperti itu perkiranya. Nah, yang kedua, ekspresi guru sedih ya. Yang kedua nih, ekspresi guru sedih itu apa ya, kayak hai, kayak misalnya menyapa siswanya, hai, Ilham Ilyasa atau siapa gitu, hai, hal ini kamu sepertinya lesu sekali, ada apa, ada yang bisa Bapak bantu supaya kamu tidak merasa lesu. Bapak jadi ikutan sedih jadinya kalau kamu lesu begitu. Nah, itu contoh guru sedih tuh kayak gitu ya. Nah, ini yang ketiga nih sekarang. Itu ada ekspresi guru yang sangat bergembira sekali. Bergembira itu kayak bersemangat, interaksinya hangat ya kan, dan rasa senang pastinya. Itu kayak apa ya, contohnya kayak, wah semangat sekali kalian hari ini, lihat semua sudah siap mengikuti pelajaran yang Bapak ingin sampaikan. Bapak senang sekali kalian hari ini sangat semangat. Di pagi hari yang bisa dikatakan ngantuk-ngantuknya, kalian fresh, semangat, ingin mendengarkan dan ingin menyerap ilmu yang ingin Bapak sampaikan. Nah, itu bagian dari ekspresi bergembiranya seorang guru. Nah, yang terakhir nih, yang kelima nih, ekspresi guru ketika terharu. Contohnya kayak gini ya. Contohnya itu, oh, kalian semua luar biasa. Saya sangat terharu melihat kalian semua bisa mengerjakan tugas ini. Saya sangat bangga kalian semua bisa mengerjakan tugas ini dengan baik.
Kerja keras dan dedikasi kalian sungguh menginspirasi dan sangat-sangat luar biasa bagi Bapak. Terima kasih. Ya, sekiranya seperti itu 5 ekspresi yang ada pada guru. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, perkenalkan nama Bapak Okita yang akan mengajar kalian 1 semester. Bapak mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Bapak mengajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu Bapak ucapkan selamat datang di sekolah kalian yang baru, maksudnya sekolah SMA ini yang kalian akan menjalaninya dari kelas 10, 11, dan 12. Ya. Oke, akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Yang pertama, Afif Rizky Ramadan. Ini saya, Pak. Hobinya apa, Afif Rizky Ramadan? Hobi saya memperbaiki mesin, Pak. Ya, Dia mekanik berarti ya. ya kurang lebih seperti itu. Ya. Terus yang kedua, Ajija. Hadir. Hobinya apa? Masak. Memasak ya. Oke. Akan Bapak hari ini materinya tentang LHO. Apa sih itu LHO? LHO itu adalah laporan hasil observasi. Jadi observasi ini kalian bisa mengamati, kalian bisa mendeskripsi, dan kalian bisa memaknai tujuan dan secara kesimpulannya. Jadi kalau ini berfungsi untuk memberikan informasi, data yang akurat dan mempunyai sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda tentunya. Dan tujuan LHO ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam pendapat yang sudah ada ataupun yang baru menemukannya. Nah, LHO ini punya struktur. Struktur yang pertama itu ada judul. Jadi kalau kalian ingin membuat laporan hasil observasi, kalian harus menentukan judul. Misalnya ya, boleh. Tanya, itu maksudnya struktur penulisan untuk laporan observasi gitu kan? Jadi diawali dengan judul gitu. Iya, diawali dengan judul dulu. Oke. Karena apapun itu kayak misalnya bikin lagu nih, kita awalnya pasti judul dulu. Iya, betul. Judul dulu baru dalamannya tuh maknanya apa, segala macam, lirik
Kayak misalnya judulnya hutan apa ya, hutan kota, hutan kota di Cijantung, misalnya Cijantung. Nah jadi misalnya judulnya ini nih, jadi kalian harus tahu apa sih hutan kota itu, manfaatnya hutan kota bagi masyarakat, manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Dan yang kedua ada klasifikasi umum. Jadi klasifikasi umum itu kayak awal tentang objek yang kalian harus amati. Biasanya tuh apa, mencakup definisi objek, definisi objek atau klasifikasi objeknya. Nah yang ketiga ini baru nih, menjelaskan tentang deskripsinya, deskripsi dari hutan pinus tadi, hutan kota di Cijantung. Dijelasin secara terperinci, bisa lewat internet atau datang langsung nanya-nanya ke masyarakat sekitar hutan kota bisa. Dan yang terakhir itu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari hutan kota di Cijantung. Dan kalau mau nambahin saran juga boleh, saran dari warga-warga setempat yang berada di dekat hutan kota Cijantung, seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk saran itu berarti sarannya untuk kesimpulan di struktur judul lingkungan hutan kota Cijantung berarti gitu Pak. Kalau bukan maksudnya saran dari kita sebagaimana kritik daripada lingkungannya. Boleh. Oh boleh. Saran dari kita juga boleh. Oke. Saran dari kita lebih banyak, saran lebih bagus. Jadi kalau kayak gitu itu kesimpulan daripada maknanya itu kritik dan penambahan saran daripada kita evaluasi gitu. Iya betul. Karena perbedaannya tuh pasti ada. Maka dari itu kita harus bersatu dalam perbedaan. Nah, ini sampai sini udah bang kan? Sudah. Oke. Yang selanjutnya ini apa, kaidah kebahasaan. Itu ada 5.
Ya, satu menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi atau pernyataan umum. Yang kedua menggunakan konjungsi kata. Konjungsi kata itu kata penghubung. Kayak misalnya dan, untuk, terus sebagai, terus apa lagi ya, yang, dengan, dan lain-lain. Terus yang ketiga menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, kalimat simpleks itu kalimat yang menggunakan satu verba. Menggunakan satu verba atau peristiwa atau biasanya disebut kalimat tunggal. Nah, kalau kalimat kompleksnya itu kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih. Ini ada contoh dari kalimat sintaksnya itu kayak misalnya setelah dingin kembali memelas-melas daun kemangi. Terus yang kompleks itu contoh katanya itu kayak kemangi dapat disulap menjadi tonal yang bisa digunakan untuk wajah sebelum tidur dan dicuci setelah selesai memakai tonal atau setelah wajah bersih. Yang keempat menggunakan sinonim dan antonim. Kalau ya contohnya kalimat sinonim kayak kemangi dapat disulap menjadi tonal yang bisa digunakan sebelum tidur dan setelah wajah dicuci bersih. Dan untuk antonimnya contohnya kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berfungsi pada kesehatan seperti vitamin A, B, C, vitamin D yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan yang terakhir nomor 5
mengumpulkan data atau menggunakan data. Nah, contoh menggunakan data itu dia memakai angka, huruf dicampur dengan angka. Kayak misalnya bahan yang digunakan adalah 100 gram kemangi dan 200 mili air hangat atau air panas, seperti itu. Jadi beginilah pengertian LHO, terus struktur LHO dan kaidah kebahasan tentang LHO. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke, untuk selanjutnya untuk kali ini jangan terlalu berat dulu. Bapak akan kasih kalian kertas dan kalian pikirin dulu temanya atau judulnya. Dan setelah itu mengumpulkan ke Bapak dan Bapak akan nilai. Tapi nilainya gak langsung semua, setengah dulu. Bapak pesain dulu. Ini untuk Aziza dan untuk Afif Rizky. Kalian pikirin temanya dulu. Bapak mau izin sholat isya dulu. Baik, Pak. Lagi sebenarnya. Belum nyanyikan dulu. Bayangkan dulu air. Itu acara Jawa. Ini juga nggak ngerti. Sama juga udah begitu jambur Cibubur dia udah zaman lu kawan-kawan lagi nggak
Dia situ apa? Ini kampus gitu, Lindra swasta. Dia pas karyawan. Dia ekonomi. Gak tahu nih tugas apaan, tugas bahasa Indonesia katanya gitu. Dia dulu yang penting ekonomi. Pura-pura, ini pura-pura. Ini ukurannya ya. Hah? Ini kan. Gak tahu. Enggak. Itu apaan dulu? Enggak penting. Maksudnya? Bagaimana? Sudah semua? Sudah Pak. Kurang lebih kita sudah mengerjakan. Kamu boleh Bapak melihat dan Bapak akan mulai menanyakan. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan kembalikan ke kalian. Untuk judul ataupun temanya sudah menarik dan cukup bagus. Dan selanjutnya kalian lanjutkan kayak tadi deskripsi, kesimpulan atau saran, dan kumpulkan di minggu selanjutnya. Bapak akan kembalikan. Oke. Semoga yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan pernah putus semangat, tetap optimis, jangan pernah pesimis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akan periksa kembali hasil kerja kalian. Oke, Bapak mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.